Pemirsa, setelah dilakukan penanganan intensif, Dinas Pertanian Buleleng memastikan penularan penyakit tersebut telah berhasil dikendalikan. Dengan kondisi tersebut, kebijakan lockdown ternak di desa terdampak resmi dihentikan. Meski begitu, lalu lintas ternak di kedua desa tersebut masih dibatasi. Kepala Dinas Pertanian Buleleng Gede Melandrat mengatakan hasil pemantauan terbaru di Desa Pejarakan dan Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak tidak menunjukkan adanya perkembangan kasus baru. Bahkan sapi-sapi yang sebelumnya terkonfirmasi positif cacar sapi kini telah dinyatakan sembuh. Melandrat menjelaskan keberhasilan pengendalian LSD didukung oleh metode penanganan yang tepat, termasuk pemberian obat dan pengendalian vektor penular seperti nyamuk dan lalat. Menurutnya, kondisi sapi kini sudah stabil dan dapat beristirahat dengan nyaman. Ia menyebutkan pengobatan dilakukan dengan cara penyemprotan obat yang dicampur air, diaplikasikan ke tubuh sapi sekaligus ke kandang. Obat yang bisa menanggulangi termasuk juga sumber dari penyakitnya itu, yaitu lalat dan nyamuk. Di seluruh kecamatan kami punya petugas Poskeswan, 1 dokter hewan, bahkan ada 2 dokter hewan, kayak di Gerogak itu ada 2 dokter hewan yang kami tugaskan setiap saat bisa memandu KIE-nya. Jadi komunikasi, informasi, edukasinya bisa. Yang ketika ada gejala lewat desa, lewat masyarakat di desa tersebut bisa menginformasikan kepada kita agar cepat bisa ditangani. Langkah tersebut efektif menekan populasi lalat dan nyamuk yang selama musim hujan menjadi faktor utama penyebaran virus LSD. Selain penyemprotan, peternak juga disarankan melakukan pengasapan kandang untuk mengantisipasi lonjakan nyamuk di musim hujan. Meski lockdown ternak telah dihentikan, Distan Buleleng tetap menerapkan pengawasan ketat terhadap distribusi sapi. Ia juga kembali mengingatkan peternak agar tidak mendatangkan sapi dari luar desa tanpa pengawasan kesehatan, serta tetap menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar. Penyakit cacar sapi atau LSD diketahui tidak menular ke manusia, namun penyakit tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat menurunnya kondisi fisik dan nilai jual ternak. Yasri Yuli, Bali TV.